Presiden Prabowo Subianto menekankan di tengah ketidakpastian global yang semakin menantang, Indonesia harus memiliki strategi untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap solid, yaitu salah satunya melalui penguatan kemitraan strategis dengan negara lain. Terbaru Presiden Prabowo baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Selain dengan Prancis, sebelumnya Presiden Prabowo dan jajaran menterinya juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara. Lantas seberapa ampuh strategi memperkuat kemitraan ini dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, Profesor Aryawan Gunadi. Halo, selamat malam waktu US, Prof. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat siang, Pak Ando dan pemirsa Berita 1 Investor Daily, dan selamat malam dari Amerika Serikat. Baik, Pak Prof. Aryawan. Ini Presiden Prabowo dalam sebulan terakhir kita tahu terus melakukan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin negara lain dalam rangka memperkuat kemitraan strategis dan juga membuka peluang eksplorasi baru dengan negara-negara ini, gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini, Prof. Aryawan? Iya, jadi memang Pak Presiden Prabowo roadshow ya, artinya beberapa waktu belakangan ini, apalagi dengan adanya perang tarif antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan melibatkan beberapa negara, Presiden berupaya untuk melakukan diversifikasi, membagi kemitraan baik bilateral, regional, dan multilateral dengan banyak negara di dunia. Dan salah satunya adalah yang baru-baru saja dengan Prancis tadi seperti yang ditayangkan. Indonesia dan Prancis menandatangani setidaknya 26 cooperation agreement, sekitar dengan nilai sekitar 11 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini menjadi langkah penting dalam pengembangan hubungan antar negara, tentu di tengah ketidakpastian global. Kalau kita lihat update perkembangan, kebetulan saya lagi di Amerika Serikat di Indianapolis, kemarin saya dari New York. Kita melihat bahwa di New York, pengadilan New York kemarin, bahwa perang tarif yang dilakukan atau pengenaan tarif yang dilakukan oleh Trump sudah katakanlah diveto oleh pengadilan dan dianggap ilegal, tidak sesuai dengan konstitusi negara Amerika Serikat. Tentu di lain sisi ini menjadi opportunity dari beberapa negara termasuk Indonesia dengan adanya penundaan tarif, dengan adanya sidang-sidang yang ada di Amerika Serikat. Nah, dengan adanya ini tentu penguatan kemitraan global baik dengan Prancis kemarin. Lalu Pak Presiden juga melakukan kunjungan kepada Raja di Thailand, dan di Thailand banyak kemitraan di bidang investment, pendidikan, energi, digital, dan sebagainya. Ini akan memperkuat sektor kemitraan Indonesia. Jadi artinya Indonesia tidak hanya mengandalkan kemitraan dari negara Barat atau Timur, tetapi juga mengandalkan banyak organisasi internasional maupun kemitraan dengan multi negara. Baik dengan BRICS, dengan OECD, dengan SEPA, dan sebagainya. Demikian Pak Ando. Ya, jadi artinya ini bilateral, rangkaian pertemuan bilateral ini yang makin gencar dilakukan oleh Presiden Prabowo usai Presiden Donald Trump menabuh genderang perang tarif begitu ya pada 2 April lalu. Ini artinya Anda melihat bahwa aksi Presiden Prabowo melakukan berbagai pertemuan ini termasuk dalam strategi dalam mengantisipasi dampak dari perang dagang yang terjadi ini, ya, Prof? Betul, artinya ini adalah salah satu bagian dari policy daripada Pak Presiden untuk bisa membangun kemitraan dengan banyak pihak, dan itu memang sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Kita membangun banyak kemitraan dengan banyak negara di dunia sebanyak-banyaknya. Karena memang siapa yang bisa banyak katakanlah melakukan kemitraan, tentu yang selektif ya, yang menguntungkan untuk national interest, tentu itu yang terbaik. Nah, Indonesia mengambil momentum itu seperti dengan Prancis. Saya rasa kita totalitas ketika menjamu pimpinan atau Presiden Macron dari Prancis, dan terbukti juga ada undangan dari Prancis pada Indonesia untuk hadir di Prancis di bulan depan. Nah, ini yang menurut saya kemitraan seperti ini sangat baik. Artinya kita tidak hanya mengandalkan Amerika Serikat, tidak hanya Tiongkok, gitu kan. Artinya dengan perang tarif ini justru membuka kesempatan kita untuk membuka kerjasama dengan beberapa negara di European Union. Apalagi kita sempat ada beberapa hal dulu berkaitan dengan EU Deforestation Law.
Jadi dulu kelapa sawit kita susah masuk, lalu sempat ada masalah, tetapi akhirnya bisa juga. Artinya kemitraan ini kita bangun dan Pak Presiden melakukan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa masuk ke kancah yang lebih besar lagi. Ya, gitu. Prof Aryawan, ini sebelum kita bahas lebih jauh, bisa beri pandangan terlebih dahulu ini, Prof, bagaimana Anda melihat lanskap perdagangan global saat ini, khususnya setelah ya tadi meningkatnya tensi perang dagang antara negara-negara besar? Iya, landscape perdagangan global kalau saya lihat tetap konstelasinya ada yang sifatnya bilateral, jadi banyak yang one to one. Sebetulnya Pak Trump itu kan ingin melakukan one to one dengan membelokkan sedikit bahwa yang namanya perdagangan dikenakan tarif gitu kan. Nah, tetapi dia tahu bahwa dia adalah negara superpower, dia mencoba untuk menghit beberapa tarif yang di atas yang dianggap oleh pengadilan Amerika tidak sesuai dengan pengenaan tarif. Harus ada persetujuan bukan hanya presiden ya, tetapi juga sampai ke Kongres. Nah, konstelasinya yang one to one akan lebih banyak, jadi akan banyak negara yang saling melakukan diplomasi baik bilateral, regional dan multilateral. Lalu ada negara-negara yang bergabung di dalam grup seperti ASEAN atau Uni Eropa melakukan kerjasama dengan kemitraan dengan beberapa negara lain seperti Uni Eropa dengan Jepang, Uni Eropa dengan Pakistan, dengan India, ASEAN dengan China, dengan Australia dan sebagainya. Nah, itu banyak dilakukan antara regional group dengan state. Jadi kalau saya lihat landscape-nya ini memang walaupun kita lihat ada katakanlah perang tarif ya antara dua raksasa besar Amerika Serikat dengan China, which is turunan dari beberapa negara ini juga kena dampak. Tetapi konstelasi ini nggak hanya stop sampai di situ. Tetapi negara-negara akan banyak bermitra nih, yang kecil dengan yang menengah, yang menengah dengan yang menengah, dia terus akan bekerja sama. Contohnya adalah seperti yang kita lihat kemarin beberapa hari ini, yaitu antara Indonesia dengan Perancis yang banyak membangun kerjasama multilateral dan banyak pengembangan baik transformasi digital, energi terbarukan dan sebagainya. Ini banyak dilakukan. Vietnam juga very agresif, negara-negara lain di Singapura dan sebagainya. Nah, Perancis sendiri juga roadshow kan ke ASEAN kan, ke Singapura. Dia hari ini ke Singapura, kemarin ke Singapura, lalu ke Indonesia dan sebagainya. Demikian, Pak Ando. Prof Aryawan, kalau Anda sendiri melihat terkait dengan tarif Trump sendiri ini, apakah ini bentuk dari ego dari Trump sendiri begitu? Seperti kita ketahui bahwa ya di Amerika sendiri kan bahwa terkait dengan hal ini di pengadilannya sendiri memang sudah menyatakan ini tidak cocok dengan Amerika Serikat sendiri begitu. Seperti apa Anda menilainya? Iya, jadi memang dengan adanya perang tarif yang dilakukan, artinya dengan keputusan, itu kan sebetulnya ada undang-undang kegawat daruratan National Security yang dipakai oleh Trump, yaitu IEEA, di mana di situ presiden ingin melakukan pengenaan tarif di atas dari yang dikenakan seperti biasanya. Nah, kan tetapi kan kalau dilihat kan memang ada argumentasi dari pihak pengadilan bahwa atau hakim bahwa ini harus ada persetujuan, artinya tidak yang dilakukan oleh Trump dianggap ilegal lah dari putusan yang ada. Tapi lawyernya Trump atau kuasa hukum Trump menyampaikan bahwa ini kan ada beberapa hal, yaitu untuk mencegah illegal drugs masuk. Dengan adanya, kenapa dikenakan tarif tinggi ya? Untuk mencegah illegal drugs yang masuk ke Amerika Serikat. Yang kedua adalah, ini adalah bagian dari strategi diplomasi dari Amerika Serikat melalui Donald Trump untuk bisa mengamankan national security negaranya. Nah, tetapi itu kan direfuse oleh pengadilan di Amerika Serikat, artinya tetap pengenaan tarif ini tidak sesuai. Makanya ditunda. Nah, lalu Trump akan mengajukan banding kan. Jadi kita lihat ini apakah konstelasinya akan terus ada. Nah, saya kebetulan di Amerika Serikat di Indianapolis dan beberapa negara lain, negara bagian lain, memang cukup merasakan mereka dampak dari ketidakpastian di tengah perang tarif dagang. Kenapa? Karena ini kan harga-harga juga nggak jelas gitu. Artinya hari ini bisa angkanya sekian, besok bisa berubah dan sebagainya. Baik bidang katakanlah industri yang sifatnya primer, makanan, tekstil dan sebagainya. Nah, kita butuh kejelasan berapa tarif yang sebetulnya dikenakan. Jadi kalau para di Indonesia pun juga sama, eksportir importir pun juga harus clear, jangan sampai dikenakan double pajak, kirim kena tax, masuk barang juga kena tax. Ini yang
mungkin perlu ada kejelasan sehingga mudah-mudahan dengan adanya waktu tunggu, dengan adanya putusan pengadilan yang lebih clear, kita bisa memanfaatkan momentum yang ada. Berarti begitu. Artinya Anda melihat ini bukan semata-mata ego dari Trump sendiri begitu ya? Ya, kalau Trump sih mungkin dari sisi American side-nya, dia pasti akan mementingkan national interest-nya Amerika lah. Itu sudah pasti. Itu adalah segalanya gitu. Dan itu wajar-wajar aja setiap negara itu mementingkan national security-nya mereka, national interest-nya mereka. Nah, kan tetapi kan perlu dilihat bahwa kalau saya melihat sendiri ya, seperti saya contoh di Indianapolis, ada beberapa mall yang saya lihat tutup gitu kan dan sebagainya. Nanti saya juga sempat melihat di lapangannya. Banyak produk-produk dari Amerika yang juga bukan hanya dari Amerika sendiri, tapi banyak mengandalkan pasar dari Asia atau Asian market gitu, seperti dengan China, dengan Vietnam dan sebagainya. Ya kan, mungkin Malaysia dan sebagainya, Indonesia juga. Nah, ini yang menurut saya harus disadari oleh semua pihak bahwa kemitraan itu menjadi penting, hubungan relasi itu menjadi penting. Jadi nggak bisa dengan seperti tindakan yang seperti sekarang itu bisa mengancam ketidakpastian global. Apalagi kan kemarin dengan adanya masalah Harvard ya, nanti pelajar asing, nanti visa dan sebagainya, ini memang bercampur aduk, akhirnya kemana-mana gitu. Nah ini yang jadi masalah ekonomi ini, hukum ini menjadi, ini kan ekonomi dan hukum, ya kan akan snowballnya itu yang dikhawatirkan adalah snowballnya. Dengan adanya ketidakpastian global, konstelasi hukum dan ekonomi tentu akan berimplikasi kepada hal-hal yang lainnya melalui harga dan yang lain-lain. Begitu. Prof. Aryawan, ini pembicaraan semakin seru, tapi sepertinya kita jeda dulu sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Investor Daily Special akan kembali usai jeda. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Ototekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Dan sekarang aku bakal ngajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot Bapak ya? Betul, proses sedot. Kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Simak yuk prosesnya dari nol. Simak dari nol, Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita 1, bersatu menginspirasi. Scan QR barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam aja. Ya. Ada tari apa saja di sini? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1, bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Investor Daily Special dan masih bergabung bersama kita, Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum, bisnis, dan perdagangan internasional. Ya, Prof. Aryawan, ini kalau Anda melihatnya dengan posisi Indonesia saat ini begitu ya, dan di tengah tadi perang tarif yang terjadi. Nah, apakah memperkuat kemitraan dan kerjasama bilateral dengan negara-negara existing menjadi strategi ampuh untuk meminimalisir dari dampak perang tarif ini yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Seperti apa, Pak? Iya, justru dengan kita katakanlah membangun kemitraan dengan banyak negara ya, dengan negara-negara yang ada seperti Perancis, Thailand,
Ya kan Thailand juga cukup banyak kemitraan yang akan bagus nih saya lihat. Lalu juga dengan Prancis gitu, saya rasa juga menurut saya akan bagus karena chemistry-nya didapat ya antara dua negara. Jadi kemitraan dalam bidang pendidikan, perdagangan, barang dan jasa. Nah ini semua akan menjadi alternatif diversifikasi kemitraan kita. Jadi bukan hanya kita terhadap Amerika Serikat atau Tiongkok gitu ya, tapi kita juga membangun kemitraan-kemitraan lain. Bukan tidak mungkin dengan banyak negara di Timur Tengah, dengan Afrika nanti, apalagi kita juga bergabung di dalam BRICS, kita juga bergabung dalam ASEAN kita juga membership untuk OECD juga gitu. Jadi saya rasa kemitraan yang ada ini EU-SEPA, ya kan, jadi kemitraan yang ada ini kita harus maksimalkan semaksimal mungkin. Kalau istilah saya itu adalah dioptimalisasi, karena jangan sampai kita banyak menandatangani tapi belum dioptimize. Nah, optimalisasi ini menjadi penting agar setiap kementerian, setiap sektor melakukan follow up, dan saya yakin kementerian juga melakukan atensi lah dengan adanya kementerian, dengan adanya kerjasama yang ada, dan Pak Prabowo selalu mengajak kabinetnya, artinya yang terkait ya, untuk bisa melakukan kemitraan-kemitraan yang ada. Bahkan ada seremoninya, dan paling bagus dengan pemantauan seberapa jauh ini SEPA ini sudah berjalan, OECD sudah berjalan, BRICS sudah berjalan. Saya rasa dengan kita nggak bisa sendiri, kita butuh dukungan dari beberapa negara lain, baik negara tetangga maupun negara-negara di luar tetangga kita, supaya kita semakin memperkuat basis Indonesia di mata internasional. Begitu. Iya. Nah itu dia, ini yang ini kan kita memang sudah banyak gitu ya melakukan MOU tanda tangan dengan beberapa negara begitu. Tapi menjadi PR-nya adalah implementasinya kurang maksimal seperti itu. Nah apa yang Anda lihat, apa yang menyebabkan implementasinya kurang optimal sejauh ini? Yes, itu betul. Artinya saya juga melihat demikian. Perlu ada pemantauan yang lebih jelas lah. Artinya setelah penandatanganan ini ada target kira-kira berapa lama pelaksanaannya, poin kerjasamanya tuh apa, lalu target tahunannya atau bulanannya itu seperti apa, sehingga nanti kita mengambil satu konklusi bahwa perjanjian ini sudah rampung dan kita bisa tingkatkan ke tahap berikutnya. Misalnya kita dengan Prancis lah yang baru-baru ini, ya kan, dengan 26 perjanjian. Ya, dengan 11 juta dolar misalnya, seberapa jauh itu implementasi yang kita lakukan, karena jangan sampai kita prioritas banyak, ya kan, apalagi kita juga ada Danantara sekarang. Danantara sebagai sovereign wealth fund yang juga menampung banyak dana, ya kan, dana masyarakat, dana rakyat atau dana pemerintah yang bisa kita gunakan seoptimal mungkin. Artinya kalau saya lihat basis kita di Indonesia itu sebetulnya ada. Tinggal kita bagaimana mengintegrasikan semua ini dari aspek kerjasama internasional, lalu kaitannya dengan lembaga pendanaan kita, lalu kaitannya dengan implementasi menjadi turunannya policy-policy yang ada. Nah, menurut saya ini perlu ada pemantauan yang jelas, sehingga target bulanan, target quarterly sampai dengan target tahunan itu benar-benar nyata. Karena kalau enggak nanti berat juga gitu. Kalau kita nggak punya target, akhirnya kita kemitraan banyak tapi nggak ada yang maksimal. Lebih baik mungkin ada, tetapi kita bisa optimalisasikan begitu. Betul. Nah tadi seperti yang Prof sudah mention begitu ya, ada beberapa negara juga yang ya artinya kita perlu menjalin kemitraan gitu ya dengan negara-negara non tradisional begitu. Negara mana yang menurut Prof cukup potensial seperti tadi mungkin sudah mention terkait dengan Timur Tengah atau Afrika, seperti apa Prof? Iya, kalau saya lihat kita dengan yang saya lihat ya, dengan yang baru-baru ini tentu Perancis sama Thailand menurut saya good respond lah, itu sangat bagus, kemitraannya bagus menurut saya. Ketiga yang pasti Vietnam, ya karena Vietnam itu kan juga cukup agresif, ya kita bisa ngelihat electric vehicles-nya dengan Vincar-nya itu. Ya kan di mana-mana, taksi juga sudah di mana-mana. Itu sesuai prediksi saya beberapa tahun yang lalu. Iya betul. Jadi artinya ini cukup agresif lah untuk Vietnam melakukan kemitraan dengan banyak pihak. Artinya kita hubungan sangat baik loh dengan Vietnam. Artinya makanya kalau ini bisa ditingkatkan akan semakin baik. Ya kan, tentu dengan negara-negara tetangga lain, Singapura, Malaysia pasti juga kita kerjasama, dan Brunei tentunya. Lalu juga kalau dengan negara yang lain, dengan Australia kita juga akan baru kedatangan juga kerjasama baik.
ya kan, lalu juga dengan negara-negara Uni Eropa yang lain, ya kan, dengan Prancis dan beberapa negara. Ya kalau dengan Amerika kan tentu kita kerjasama memang sudah terjalin lama. Tetapi kan dengan adanya perang tarif kita sempat mengirim tim untuk melakukan renegosiasi tarif-tarif yang ada. Ya kita lihat waktu tunggunya. Kalau dengan Tiongkok saya lihat kita juga cukup banyak kerjasama. Timur Tengah kita banyak kerjasama juga. Arab Saudi dan sebagainya. Nah ditingkatkan aja itu sehingga kita bisa mengambil benefitnya untuk masyarakat kita di Indonesia. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kan punya hubungan baik juga dengan Amerika, Tiongkok juga oke gitu, dan kita juga bangun hubungan baik juga dengan negara-negara lain seperti yang tadi kita sudah mention begitu. Nah kalau Anda melihatnya bagaimana responnya nanti dengan dari Amerika begitu? Apakah nanti akan menurunkan respect Amerika atau seperti apa begitu Pak? Iya, this is a good question karena dulu ketika awal-awal perang tarif memang sudah di-threatening oleh Trump dengan kita menjadi membership anggota dari BRICS yang notabene adalah ada Brasil, ada Rusia, India, China, South Africa, dan Indonesia cepat masuk ke sana, ya akan diancam untuk pengenaan tarif dan betul-betul dilakukan sama Trump. Sampai akhirnya renegosiasi ulang lah, sekarang lagi masa waktu tunggu kan. Nah artinya tentu menurut saya ya kecepatan itu memang menjadi penting. Artinya dengan kita melihat kemitraan itu dengan BRICS ini sangat baik, kerjasama dengan China begitu sangat baik. Tetapi balik lagi tentu nggak boleh juga melupakan sisi yang Amerika, karena biar gimana Amerika juga sampai dengan saat ini menjadi salah satu mitra strategis Indonesia juga. Ya karena ini yang sesuai dengan filosofi kita yang kita anut, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif, itu kan konstitusional, sehingga kita tetap harus berpegang menjalin hubungan dengan kesemua mitra, baik yang di barat dengan timur dan yang lain-lainnya. Jadi tidak mengindahkan lah, tapi kita membangun relasi yang ada. Nah tentu Indonesia ingin menjadi game changer juga nih kalau saya lihat. Ingin tidak dikendalikan negara lain, dan itu bagus. Ya kan, tetapi kita tetap harus berhati-hati, kita harus bisa memainkan dua area ini dengan baik supaya supaya memang Indonesia bisa mengoptimalisasi kemitraan yang ada, baik yang dengan barat maupun dengan negara-negara lain. Artinya memang Indonesia harus tetap main cantik begitu ya Prof ya. Jangan sampai bablas akhirnya blunder sendiri nantinya seperti itu. Nah sebenarnya bagaimana efektivitas Indonesia dalam menjalin perdagangan bebas begitu, atau SEPA juga ya kan, sebagai salah satu strategi mitigasi risiko global Anda melihatnya? Ya, Indonesia sih saya lihat sih sebetulnya kan kalau dari filosofinya adalah perdagangan yang berkeadilan ya. Artinya berkeadilan itu adalah negara yang maju membantu negara yang belakang, negara yang middle low gitu. Artinya itu tuh filosofinya. Makanya ada yang namanya perdagangan yang adil, ada yang namanya fair trade gitu kan. Tapi kan bergeser lagi perdagangan bebas. Oke, dengan ada perdagangan bebas diharapkan semua bisa menurunkan tax sehingga masing-masing bisa ada free flow barang dan jasa. Sekarang bergeser lagi eranya, yaitu negara yang superpower bisa tekan-tekan negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan, ya kan, seperti Amerika Serikat, ya kan, mencoba untuk melihat memainkan tarif seperti yang sekarang. Artinya ini sebetulnya sudah out of context dari yang namanya perdagangan bebas. Tetapi Trump memanfaatkan mungkin beberapa aturan darurat yang memang bisa mungkin dipakai oleh dia sebagai pintu masuk untuk membuat Amerika great again, itu yang menjadi misinya dari Amerika Serikat atau Trump. Karena Amerika Serikat ingin mengembalikan kejayaannya, ingin tetap berjaya sebagai negara yang superpower. Nah ini yang menurut saya tetap kejayaan Amerika Serikat itu tentu harus diimbangi. Karena memang China itu kan memang negara yang memang kreatif, pekerja keras gitu kan. Tetapi juga memang membawa produk di Amerika Serikat tuh lumayan banyak. Jadi kalau saya lihat, saya di Amerika sini ya, saya melihat ya,
Saya tahun lalu juga saya banyak ke negara di China. Saya bisa mengcompare lah, artinya dengan saya bolak-balik begitu. Saya bisa melihat bahwa di Amerika Serikat itu ya kalau nggak made in US, made in China, made in Vietnam, 3 itu yang banyak. Gitu. Jadi pilihannya tuh banyak kan dari situ gitu loh. Ya, jadi kompetisi antara Amerika Serikat dengan China tuh satu produk itu bisa 2. You want made in US or made in China gitu. Ya kan, jadi harganya tentu beda gitu, kualitinya beda. Nah ini yang menurut saya ya Amerika Serikat itu pasti nggak bisa dia tentu akan melihat bahwa wah ini nggak bisa begini nih, harus ada treatment supaya perdagangan ini bisa lebih fairness, trade balance-nya itu lebih oke. Karena kalau nggak trade balance-nya Amerika akan terus terganggu dengan adanya hantaman produk dari China. Dan memang ada banyak negara-negara yang memang melakukan instrumen pengamanan negara seperti anti subsidi, countervailing duty, safeguard. Bahkan ada negara dulu-dulu yang menyetop produk barang dan jasa masuk sebelum ketika satu produk itu misalnya dari China yang membanjiri produknya dia bisa stop sementara dengan instrumen hukum yang ada gitu Pak. Nah ini yang kita lihatlah nanti konstelasinya seperti apa. Tetapi kita berpikir untuk Indonesia ini ke depan, apa yang bisa Indonesia lakukan, apa yang bisa Indonesia kembangkan, yang seperti Bapak bilang, Pak Ando bilang, jadi tinggal Indonesia sekarang bisa bermain di playing field yang oke dengan 2 kekuatan yang ada, melakukan diversifikasi dengan multi negara-negara lain selain 2 negara adidaya yang ada. Gitu. Betul. Nah itu dia sih. Nanti ya mungkin PR-nya itu bagaimana Indonesia bisa tetap membangun hubungan yang baik begitu dengan negara-negara ini, namun tetap tanpa ada hidden agenda begitu ya, tetap untuk saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kita akan bahas usai jeda, Prof. Aryawan dan pemirsa tetaplah bersama kami, Investor Daily Special akan segera kembali usai jeda. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Oto Tekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Dan sekarang aku bakal ngajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot, Bapak ya? Betul, proses sedot. Kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Simak yuk prosesnya dari nol. Simak dari nol, Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita 1, bersatu menginspirasi. Scan QR barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sederhana ya. Ini cocoknya buat gue. Ya, datang pakai Converse benar. Iya kan, dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita 1, bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Investor Daily Special dan pemirsa masih bergabung bersama kami Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Nah, dalam pembahasan kita kali ini itu terkait dengan ekonomi global tidak pasti, jaring kemitraan jadi kunci, begitu ya. Nah, Prof Aryawan, ya tadi kan kita sudah bahas. Nah, lantas bagaimana PR-nya bagi Indonesia untuk tetap menjalin hubungan baik, begitu hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara ini tanpa ada hidden agenda gitu dan tetap saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, Anda melihat lantas gimana Indonesia bisa
melindungi diri dari potensi praktik unfair trade atau proteksionisme terselubung yang marak saat perang dagang berlangsung saat ini? Seperti apa, Prof? Iya, yang pertama memang Indonesia harus terus mengkampanye yang tadi. Unfair trade itu harus terus dikampanye, aktif dalam berbagai keterlibatan dalam organisasi internasional, untuk bisa mengkampanyekan unfair trade. Karena ini memang harus ada negara yang berani terus mengkampanye, gitu kan? Karena kalau enggak kan susah juga, gitu. Yang kedua adalah aktif diplomasi secara regional, bilateral dan multilateral, ya kan, dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, mengoptimize perjanjian-perjanjian yang ada, baik OECD, BRICS, di ASEAN, CEPA, FTA yang lain itu selalu dioptimalisasi. Yang ketiga adalah mutual relation antar negara. Tentu ada take and benefit, ya kan. Kalau negara lain memberikan dukungan kepada kita, seperti dengan kemarin ada beberapa negara yang mendukung MBG, makan bergizi gratis kita, ya kan, sehingga mereka mau bekerja sama. Kita tentu juga melakukan kerjasama dengan kemitraan dengan negara lain, seperti dengan Turki kemarin kan kita hubungan baik juga, Pak Prabowo. Artinya kita juga saling mendukung antar negara, sehingga itu dalam pergaulan internasional akan semakin baik. Nah, yang keempat adalah tentu kita aktif dalam forum-forum internasional dalam melakukan optimalisasi perjanjian yang ada. Dengan keaktifan kita di organisasi internasional menyuarakan kepentingan-kepentingan regional, bilateral dan multilateral itu menjadi baik. Manfaatkan momentum Indonesia sebagai part of ASEAN, G20 gitu ya. Dan beberapa forum-forum internasional yang lain supaya kita bisa lakukan yang ada. Nah, lain-lainnya adalah tentu Indonesia harus bisa memperkuat di dalam negerinya, hilirisasi, perkuat ketahanan pangan, ketahanan nasional kita, kemandirian daripada UMKM secara konkret ya kan, dengan adanya dukungan secara undang-undang, angkat birokrasi, ya kan, birokrasi, perizinan, ya kan, masalah investasi yang menyulitkan misalnya, semua itu dipangkas, ya kan, dan juga yang terpenting adalah law enforcement-nya harus baik. Kita banyak loh sengketa kita di arbitrase internasional, di mana dispute settlement atau choice of law-nya itu memilih di luar negeri ketika kita melakukan kemitraan, dan mereka maunya ada fairness berkaitan dengan itu. Kita menang atau kita kalah, ya kita harus committed dengan itu. Nah itu, Prof. Aryawan, mungkin bisa dijabarkan begitu ya bentuk-bentuk fair trade yang unfair trade begitu yang memang kerap terjadi sejauh ini, Pak. Di praktek internasional seperti apa kira-kira? Oke. Artinya seperti yang dilakukan ini kan, bahwa dengan adanya fair trade ini kan harus pengenaan tarif itu harus makin lama sebetulnya makin turun. Bahkan sampai ke titik nol harapannya. Itu harapannya GATT, WTO itu kan seperti itu. Ya kan, tidak ada lagi praktek-praktek saling memberikan hambatan secara tarif dan non-tarif. Jadi yang dianggapnya unfair itu adalah kalau kita banyak memberikan hambatan-hambatan. Nah, hambatan itu ada dua. Ada hambatan yang sifatnya tarif, yang seperti yang dilakukan sekarang, sehingga mengakibatkan perang dagang, itu menjadi unfair artinya. Kedua adalah hambatan non tarif, berupa regulasi yang menghambat investasi masuk. Dia ingin blocking gitu, dia kasih aturan-aturan yang memperberat untuk asing itu bisa masuk ke kita. Nah, itu juga hambatan non tarif gitu. Misalnya dengan adanya aturan dengan seperti yang waktu kemarin dengan EU, kelapa sawit kita nggak bisa masuk ke sana, ya kan, karena ada EU Deforestation Law, dianggap bahwa ada kalau ada kelapa sawit hasil pembalakan hutan liar nggak boleh masuk. Nah, aturan itu tentu bisa membelenggu Indonesia karena Indonesia ingin masuk pasarnya ke sana, sedangkan pasarnya untuk Uni Eropa kan udah dibuka di kita. Jadi harus ada vice versa gitu, harus ada sebaliknya pun juga kita lakukan hal yang sama. Nah, kalau kita hanya menjadi hujanan dari produk barang dan jasa dari negara lain, ya tentu akan berbahaya. Ketiga adalah unfair itu adalah kalau antara negara terbelakang atau negara yang berkembang fight habis-habisan dengan negara maju, itu yang nggak fair. Tarifnya itu nggak berimbang. Tentu kalau yang negara yang lebih di bawah, dia pasti ada policy-policy yang sifatnya lebih khusus. Itulah makanya ada tuh sebenarnya teorinya namanya dari Frank Garcia,
Ada yang namanya perdagangan yang adil itu. Jadi fair trade itu seperti apa? Ya dia harus mengutamakan negara-negara yang tidak beruntung, negara-negara yang terbelakang. Itu fair trade-nya. Nah, wasitnya ada di mana? Tentu ada di WTO, World Trade Organization. Itu adalah yang menjaga balancing, menjaga kestabilan antar negara supaya antar negara itu nggak main melakukan unfair trade yang dimaksud oleh Pak Ando tadi. Tapi kalau dari Prof. Aryawan sendiri melihat bahwa World Trade Organization ini seperti apa perannya dalam mengatasi unfair trade ini? Apakah memang sudah cukup fair seperti itu Anda melihatnya sejauh ini? Dan kalau misalnya Indonesia mengalami hal ini begitu ya, unfair trade, bisa langsung lapor ke WTO begitu ya? Ya, artinya kalau Indonesia merasa misalnya kayak kasus EU gitu kan ya, dengan EU deforestation law, kita bisa ke WTO memang. Lalu ada beberapa hal lain yang kira-kira kita bisa laporkan ke dalam WTO, atau kita masuk ke DSB-nya atau dispute settlement-nya WTO, kita bisa lakukan hal itu. Gitu. Jadi seperti pengenaan tarif Trump deh, kan cuma dua yang kita bisa lakukan. Retaliasi seperti China dengan balas lagi, atau kita renegosiasi. Atau kita mau adukan ini kalau memang berimpact ke kita ke WTO, gitu kan, seperti yang China lakukan. Artinya tindakan-tindakan itu bisa, tetapi kan kalau sudah masuk dalam negosiasi internasional, tentu yang diutamakan buat mereka adalah dengan adanya win-win solution itu semakin baik tentunya. Karena kalau penyelesaian sengketa lewat internasional kan tentu membutuhkan waktu dan tentu tidak ada sesuatu yang diuntungkan kan kalau bersengketa itu. Jadi mereka mencoba tuh, ada negara-negara yang melakukan renegosiasi. Setahu saya, salah satunya adalah Sekretaris Partai Komunis Vietnam, Lotam. Kebetulan kalau nggak salah sempat datang ke Indonesia, saya sempat ketemu, salaman juga di satu forum Indonesia-Vietnam Friendship Association. Ketika dia diwawancara di media, waktu itu saya juga di banyak media diwawancara, dia menyampaikan bahwa dia adalah salah satu mungkin yang pertama untuk melakukan renegosiasi dengan Trump ketika ada tarif. Taiwan misalnya. Tadi di satu acara pendidikan di Kunsan di Tainan, saya sempat bertemu dengan presiden dari Taiwan, Lai Ching-te, itu presiden dari Taiwan. Lai Ching-te itu termasuk presiden yang juga melakukan renegosiasi awal-awal dengan Taiwan dengan Amerika ya, dalam pengenaan tarif yang ada. Jadi ini yang menurut saya strategi-strategi ini yang harus dilakukan secara masif, secara universal, ya kan, sehingga Indonesia bisa meminimalisasi. Semakin banyak relasi kita dengan negara-negara, semakin kita melakukan diplomasi internasional semakin kuat, dan juga kita memanfaatkan perwakilan-perwakilan kita di negara-negara itu. Saya rasa bisa. Harusnya diberikan kepercayaan atau mandat, harusnya bisa. Begitu, Pak. Berarti memang sudah ada contoh-contoh juga yang akhirnya diadukan ke World Trade Organization dan bisa menghasilkan win-win solution begitu di sini antara kedua negara. Baik, Prof. Aryawan, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetap bersama kami. Investor Daily Special akan segera kembali usai jeda. Inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Let's go! Nissan baru-baru ini meluncurkan mobil yang dapat berjalan sendiri, mendeteksi rintangan, berhenti untuk memberi jalan pada pejalan kaki, dan berpindah jalur tanpa ada campur tangan manusia. Informasi seputar otomotif dan juga teknologi yang pastinya lagi ngetren dan inovatif. So, stay tune terus di program Auto Tekno, inspirasi otomotif dan teknologi terkini. Dan sekarang aku bakal ajak kamu nih untuk lihat bagaimana proses pembuatan madu. Ini madu yang kita panen melalui panen sedot, Bapak ya? Betul, proses sedot. Kita langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke, siap. Di mana jamur-jamur segar ditanam, dipanen, dan didistribusikan. Simak yuk prosesnya dari nol. Simak dari nol, Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berita 1, bersatu menginspirasi. Scan kanal barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu.
destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia kan. Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1 Bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Investor Daily Special dan masih bergabung bersama kami Profesor Ira Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Prof, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan secara internasional begitu ya, kita sudah bahas dan ini dari luar negeri. Nah kalau misalnya dari dalam negeri sendiri Anda melihat ini seperti apa? Apa sektor yang perlu ada penguatan di sini? Iya. Tentu yang tadi saya sampaikan bahwa sektor UMKM itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikuatkan karena UMKM kita kan memegang peranan yang sangat penting untuk di Indonesia ya. Yang kedua adalah tentu kita juga harus memperkuat sektor-sektor yang ada seperti tekstil, industri pakaian jadi, lalu juga industri pangan. Kita bisa lihatlah energi, perdagangan barang dan jasa, energi, sektor mineral, tambang, batubara dan sebagainya. Artinya beberapa sektor ini menjadi andalan pemerintah, kelapa sawit misalnya. Nah itu juga harus dikuatkan. Nah tentu penguatannya itu adalah yang tadi pangkas birokrasi, kemudahan investasi diperkuat, lalu juga didukung pengusaha-pengusaha nasional untuk bisa memiliki confidence untuk bisa berkarya dengan didukung. Dan juga banyak program-program pemerintah yang juga mendukung ke arah sana. Saya rasa kalau dengan didukung pasti akan lebih memudahkan untuk melakukan satu ekspansi. Karena mereka memang membutuhkan, pemerintah membutuhkan swasta, yang swasta juga membutuhkan pemerintah sebagai regulator untuk melakukan hal itu semua. Ya sama lah seperti di Amerika begini. Ya kan artinya yang membedakan mungkin masyarakat itu senang. Ya ada beberapa yang senang tinggal di Amerika. Mungkin ya karena memang mereka menganggap sektor usaha mereka itu ketika mereka memiliki uang atau mereka memiliki satu capital, mereka bisa mengatur gitu. Ada hal-hal yang mereka bisa atur. Tetapi di China mungkin mereka tidak bisa itu karena mereka diatur oleh negara, kepemilikan lahan dan sebagainya gitu kan. Ya, artinya ada yang mengatur. Nah, masing-masing kan punya gaya sendiri nih, bernegara dalam mengatur itu. Nah, Indonesia saya rasa juga punya ciri khas sendiri, seperti apa kita ingin mengaturnya, meregulatorinya, dan seberapa jauh kemudahan-kemudahan ini bisa dilakukan. Nah, Indonesia sih sudah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan adanya undang-undang di bidang hukum yang bisa mensupport investasi. Saya rasa udah lebih dari cukup, tinggal law enforcement-nya aja diperbaikin lebih baik sehingga Indonesia bisa melakukan satu investasi yang bagus untuk bermitra dengan negara lain. Nah itu Prof. Aryawan, ini kan kita lihat memang sudah ada kerjasama, udah macam-macam lah kerjasama kita dengan negara lain gitu ya. Namun ya ini dia PR-nya kadang susah nih, Indonesia, produk UMKM Indonesia tembus standar perdagangan global seperti itu. Nah, apa yang perlu dilakukan Anda menilai hal ini? Iya, memang untuk memboost di perdagangan global ini tidak mudah. Artinya perlu ada integrasi dari keseluruhan sektor. Ya kita lihatlah sekarang kan cukup kena dampak nih, yang industri perhotelan misalnya. Ya kan banyak gedung-gedung yang dijual beberapa lah. Ya karena saya juga dengan di marketplace ya, artinya saya tahu yang ada. Artinya memang sektor ini supaya hidup itu memang perlu ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa satu berdiri sendiri, yang satunya lain tidak terakomodasi. Hotel pasti ada bergantung dengan konsumsi. Konsumsi bergantung dengan anggaran yang ada. Jadi ini semua akan keterkaitan yang ada. Jadi untuk memboost itu saya rasa perlu ada keterkaitan dari mulai aspek regulator, keterlibatan pengusaha, swasta, sampai dengan dukungan dari masyarakat yang ada. Yang pasti, yang penting adalah dukungan secara political will itu menjadi penting. Dukungan kepada pemerintah itu harus menjadi penting, menjadi modal kita untuk melakukan tindakan yang lebih lagi bekerja sama dengan banyak pihak.
Prof, ini dalam konteks global yang penuh ketidakpastian begitu ya. Nah, sektor mana yang menurut Anda harus jadi prioritas untuk diperkuat agar bisa menjadi daya tarik bagi mitra dagang gitu? Apakah UMKM kita memang kalau Anda melihat sendiri ini bisa jadi daya tarik begitu, Prof? Iya, kalau saya lihat tidak ada yang lain, ciri khas kita di daerah adalah pasti small medium enterprise-nya kita, UMKM-nya kita. Jadi makanya itu yang harus terus digerakkan. Apalagi saya juga melihat, saya suka keliling ke daerah-daerah, banyak produk-produk di daerah, ada yang ladanya luar biasa, bahkan mereka juga diam-diam menjadi pemain di luar gitu kan. Ada beberapa daerah yang kuat di industri lain-lainnya, tekstilnya, pakaian jadinya mereka, industri lokalnya mereka, pasti banyak lah contoh-contohnya. Artinya itu yang perlu mendapat dukungan, karena mereka sebagian saya lihat sudah ada dukungan, tetapi banyak yang secara mandiri mereka membuka pasarnya ke negara lain. Jadi saya bisa melihat yang di daerah, begitu saya ke negara lain, oh ternyata ada tuh, mereka sudah ekspansi sampai ke negara sana. Kenapa? Karena mereka mau usaha, tapi ada yang produknya mungkin mereka nggak dibekali dengan knowledge dan belum dibekali oleh knowledge untuk bagaimana bisa masuk ke pasarnya ke negara lain dan sebaliknya. Misalnya, ya kan, ada beberapa di daerah yang nggak ngerti membuat badan hukum itu seperti apa. Ada. Saya ketika saya beberapa mereka harus dipandu sehingga ketika ada badan hukumnya bisa bermitra dengan luar, mereka bisa expand karena produknya itu bakal laku di luar. Cuman harus ada dukungan Pak gitu. Jadi begitu itu mulai timbul, itu harus ada dukungan. Di samping produk-produk lain, ya kan, dari perdagangan migas dan non migas saja neracanya bisa dicek. Mana yang menjadi unggulan di kita, itu yang dioptimize, itu yang didorong ke keluar. Yang kita menjadi masalah itu kan adalah kita nerimanya cukup banyak, tetapi dorong keluarnya itu yang belum banyak. Itu yang menjadi poin. Nah itu Prof, jadi dari semua yang kita bahas tadi begitu ya, segala mitigasi dampak begitu ya. Lantas apa hal yang menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh gitu di tengah tekanan global saat ini, Prof? Iya, kuncinya adalah Indonesia harus bisa stance the position gitu. Kalau memang politik luar negeri kita adalah bebas aktif dan itu konstitusional, ya sudah, kita harus tetap seperti itu. Tetapi kita harus punya roadmap untuk menuju politik luar negeri yang bebas aktif itu, kemitraan baik bidang ekonomi maupun bidang-bidang yang lainnya dengan bebas aktif itu seperti apa. Artinya jangan sampai kita juga salah masuk sehingga kita tidak cantik lah dalam bermain di konteks global. Jadi tetap kita harus menjadi, istilah saya itu pelobi internasional, pelobi in terms of positive words ya. Pelobi internasional yang membawa nama bangsa dan negara Indonesia di mata internasional, mewakili kepentingan Indonesia tetapi cantik gitu. Ya kan, dan kita bisa bermain playing field yang sama. Kedua adalah perkuat kepastian hukum di kita, supaya nanti kalau ada, buat mereka kan yang penting fair dan unfair kalau orang luar negeri. Artinya bekerja sama, kalau ada penyelesaian sengketa misalnya lewat arbitrase atau arbitrase internasional, committed, mereka maunya committed gitu. Jadi kalau sudah menang atau kalah, ya kita committed. Yang ketiga adalah ya perkuat birokrasi, tatanan pemerintahan, anti corruption, dan juga clean and good governance. Dan keempat adalah perkuat diplomasi multinasional dengan berbagai pihak, berbagai sektor, berbagai unit baik swasta dan pemerintah di level internasional. Saya lihat kan ada Kadin, ya kan, yang juga kebetulan saya salah satu komite tetap di Kadin yang ikut mendukung juga, dan Kadin sangat mendukung apa yang dilakukan kemitraan dengan luar negeri, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi sudah ada yang mengimplementasikannya, sudah ada gitu. Tinggal nanti dukungan-dukungan itu bisa lebih kuat lagi sehingga lebih memperkuat Indonesianya. Begitu. Nah tadi dari 4 hal yang sudah Anda sampaikan tadi, Prof, seperti apa harapan terhadap arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia khususnya 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo? Baiknya seperti apa, Prof? Harapannya adalah kan Pak Prabowo juga ingin mencapai, kalau saya nggak salah 8%. Ini kan belum mencapai ke situ lah, masih agak jauh. Ujungnya akan ke sana kan, ujungnya akan ke sana. Jadi dari kesemuanya itu ujungnya akan ke sana. Dan juga target-target pemerintah untuk hilirisasi ketahanan pangan bisa memenuhi asa citanya Presiden dan Wakil Presiden.
Nah tentu ini menjadi penting kalau sudah arahnya ditetapkan di sana ya itu yang dikawal selama 5 tahun ke depan. Ya, artinya betul-betul dilakukan dan kita tidak bisa mengubah karena itu kan yang memang sudah dilakukan. Kita percaya kepada pemerintah, ya pemerintah yang sudah menetapkan ya kita mendukung. Nah tinggal kita lihat sejauh mana itu sudah dilakukan dalam bentuk roadmap. Nah tinggal kecepatannya aja menurut saya lebih cepat lagi sehingga program-program di kementerian itu bisa dilakukan. Saya rasa selama setahun ini kan akan lagi tukar pasang pemain, mana yang kira-kira the right man on the right place gitu. Jadi mudah-mudahan dengan the right man on the right place, akselerasinya di tahun-tahun berikutnya akan lebih kencang lagi sehingga memperkuat yang prioritas di 5 tahun mendatang. Dan 5 tahun mendatang tetap pemainnya itu akan ada Amerika Serikat dan China tetap menjadi pemain yang besar, superpower yang kita harus tetap menjalin kemitraan dengan kedua belah pihak. Gitu. Baik, ya Prof, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Investor Day Special. Kita tentunya berharap bahwa ya sekalipun memang di tahun pertama ini begitu ada pertukaran begitu ya, right man on the right place, dan kita tentunya berharap ada right man yang benar-benar ada di right place-nya sehingga benar-benar Indonesia ke depannya bisa lebih tangguh begitu ya di kancah global di tengah ketidakpastian global ini. Terima kasih Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat beristirahat Prof. Selamat malam waktu Amerika Serikat. Selamat malam waktu Amerika. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua.